Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel aku, Kartini Istanto. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku akan men-share lagi kegiatan aku ya. Nah, ini video aku kemarin teman-teman, dan hari ini aku baru bisa ngedit ya teman-teman. Nah, ini rencananya tuh aku mau masak ya teman-teman. Jadi hari ini aku tuh mau masak sop. Nah, ini aku beli sopnya ini itu di harga 5.000 aja ya. Untuk isiannya itu ada wortel, ada kol, ada kentang, ada daun bawang, ada daun seledri, dan ada buncis ya. Cuman ini aku nggak mau pakai buncisnya. Tadi aku dapat buncisnya itu agak jelek ya teman-teman. Jadi tadi aku buncisnya itu aku nggak mau pakai. Nah, ini teman-teman aku memasaknya juga cuman dikasih bumbu racik aja ya. Nah, ini setelah air mendidih aku masukin cekernya, jadi aku pengen ada rasa kaldunya ya. Nah, ini aku mau potong-potong dulu untuk si wortelnya. Oh ya teman-teman, gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya ya. Dan tetap semangat. Nah teman-teman, jadi sebagai ibu rumah tangga itu selain kita sibuk memasak, mengurus suami, mengurus anak, dan juga mengurus kebutuhan rumah tangga kita ya. Sebenarnya kita itu juga wajib ya punya waktu kita sendiri untuk bikin kita itu ngerasa happy, ngerasa kita tuh semangat, nggak bosen ngejalanin rutinitas kita yang memang setiap harinya berulang ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja di videonya. Ini aku mau masukin dulu si wortel. Nah, ini aku langsung juga teman-teman masukin kolnya dan juga daun bawang dan juga daun seledri ya. Nah, ini juga lanjut aja, langsung aja aku masukin si bumbu racik sopnya. Nah, kenapa sih nggak nunggu si wortelnya empuk gitu, baru nanti setelah empuk baru dimasukin sayur-sayurannya. Tapi di sini karena aku buru-buru ya teman-teman, jadinya ya udahlah aku masukin aja sekalian. Lanjut, aku juga mau bikin sempol tahu nih. Nah, di sini siapa nih yang suka sama sempol? Sempol itu ada sempol tahu, ada sempol ayam ya teman-teman. Tapi di sini hari ini aku mau bikin si sempol ayamnya. Nah, ini aku ada 10 buah tahu. Aku menggunakan tahu kuning ya teman-teman. Nah, ini aku mau halusin aja si tahunya. Lanjut, ini aku masukin bumbu halusnya itu cuman ada bawang putih ya. Nah, ini juga aku pakai wortelnya aku kasih sedikit banget karena aku kehabisan wortel ya. Nah, ini lanjut aku pakai tepung bumbu serbaguna ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk aja supaya si tahu dan si tepungnya itu tercampur merata ya. Nah, sebenarnya untuk sempol ini itu harus menggunakan tepung tapioka ya teman-teman, karena tepung tapio aku juga kehabisan, jadi ya udah nggak apa-apa, aku cuman pakai tepung terigu aja. Nah, ini aku aduk-aduk dulu ya supaya dia tercampur teman-teman. Nah, ini lanjut aku kasih daun bawang. Ini daun bawang frozen aku ya. Nah, memang ini untuk potongannya itu agak besar-besar karena memang aku lebih suka potongan daun bawangnya itu besar-besar ya. Nah, ini kita aduk-aduk aja supaya si daun bawang dan adonannya itu tercampur merata. Bikin sempol ayam itu gampang ya teman-teman, dan juga menurut aku ini salah satu cemilan yang banyak disukai semua orang. Apalagi kalau kita bikinnya itu masaknya tuh kita bikin garing, terus kita makan pakai cocolan saus sambal ya. Masya Allah, itu enak banget teman-teman. Nah, ini gini aja aku bentuk-bentuknya dia memanjang ya. Nah, ini juga aku bikinnya agak gendut-gendut ya teman-teman, jadi montok-montok. Nah, ini untuk 10 potong tahu itu aku jadinya lumayan agak banyak ya. Nah, kalau kalian bisa nanti setelah ini direbus, kalian boleh simpan di dalam kulkas ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau langsung goreng itu juga bisa ya.
Nah ini alhamdulillah semua udah aku bentuk, hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Nah ini airnya udah aku didihkan, ini aku memasukin aja si sempol tahunya. Jadi ini wajib kita rebus dulu ya teman-teman, supaya nanti waktu kita celupin ke adonan telurnya dia itu enggak pecah ya. Jadi kalau direbus gini fungsinya supaya dia bisa merekatkan adonan supaya lebih merekat ya teman-teman, jadi nggak gampang pecah ya. Nah ini aku masukin aja sedikit-sedikit si sempol tahunya, dan kita tunggu sampai si sempolnya itu mengapung ya teman-teman. Kalau udah mengapung seperti ini tandanya sempol tahunya itu udah matang ya. Nah ini maaf ya teman-teman, ini aku baru perdana bikin sempol, jadi mungkin penampilannya kurang cantik ya, tapi insya Allah dijamin rasanya tuh enak banget teman-teman, nggak jauh beda ya dari sempol-sempol tahu yang dijual di luaran. Nah kita tuh memang harus pede ya teman-teman dalam memasak itu. Dan kita juga harus tetap belajar ya, supaya kedepannya masakan kita itu makin hari itu makin enak ya. Karena apa teman-teman? Karena yang setiap hari kita masak buat keluarga kita, kalau misalnya masakan kita enak, itu pasti kita bisa lihat dengan cara mereka itu makannya seperti apa ya. Nah ini untuk baluran si sempol tahunya, ini aku pakai telur. Telur ini aku pakai 3 butir ya. Nah ini aku juga kasih kaldu bubuk. Nah ini aku aduk-aduk aja supaya si telur dan si kaldu bubuknya itu tercampur merata ya. Telur ini tuh yang bikin si sempol tahunya tuh makin enak ya teman-teman. Nah ini juga aku kasih garam. Untuk penggunaan garamnya itu aku pakai sedikit aja ya teman-teman. Ini minyak yang udah aku panasin. Nah ini lanjut aja aku mau goreng si sempolnya. Nah caranya seperti ini ya teman-teman, sempolnya ini yang udah kita rebus tadi kita masukin aja ke dalam kocokan telur ya. Nah ini kita goreng hingga dia berubah warna menjadi golden brown ya. Ini selain untuk cemilan, menurut aku ini juga untuk lauk juga masih oke ya teman-teman. Dan juga menurut aku sempol tahu ini juga makanan sehat ya, karena dia dibuat dari tahu, dari telur. Ya walaupun dia ada campuran tepungnya dan juga ada minyaknya, tapi menurut aku dia itu makanan yang lumayan agak sehat ya. Nah ini udah agak menguning, ini aku mau balik aja si sempolnya. Nah ini udah matang ya teman-teman. Nah ini jadinya seperti ini, cantik kan. Nah nanti kita makannya itu menggunakan saus ya. Ini lanjut teman-teman, jadi tuh rencananya aku juga mau bikin sambal tempe ya teman-teman. Jadi ini tempenya aku udah potong-potong. Nah ini aku mau goreng aja. Jadi untuk sambal tempe ini teman-teman, nanti tempenya itu aku haluskan, terus aku kasih bumbu itu cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat ya teman-teman. Nah untuk sambal tempenya ini juga nanti aku masukin teri ya, ikan teri yang juga udah aku goreng si ikan terinya teman-teman. Jadi semua bahan itu dicampur aja dengan si sambelnya ya. Nah kalau ada daun kemangi itu lebih enak ya teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman, ada sayur sop, ada sempol tahu, dan juga ada sambal tempe dan teri. Masya Allah nikmat banget ya. Menu ini aku juga buat nanti buat menu berbuka puasa ya. Jadi ini alhamdulillah teman-teman, kita itu udah memasuki bulan Zulhijjah ya.
Nah, menurut Rasulullah, siapa yang berpuasa pada 10 awal bulan Zulhijjah itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah ya, dan dosa-dosa kita itu akan dihapus tahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Masya Allah nggak teman-teman? Makanya aku usahain untuk aku nggak men-skip puasa 10 awal bulan Zulhijjah ini ya teman-teman. Kalau kalian nggak sanggup puasa selama 7 hari, kalian bisa puasa di tanggal 8 dan tanggal 9 bulan Zulhijjah ya. Karena itu garis finishnya tanggal 8 dan tanggal 9 ya teman-teman. Apalagi kalau kita bisa puasa Arafah ya, Masya Allah ya teman-teman. Dan kita doakan untuk saudara-saudara semuslim kita yang sudah berangkat haji, semoga diberi kelancaran oleh Allah, diberi kemudahan, kesehatan, dan juga bisa menjadi haji yang mabrur ya. Dan untuk kita yang memang merindukan Baitullah, ingin banget pergi haji, umroh, semoga cepatnya kita dapat panggilan dari Allah ya teman-teman. Yang penting usaha kita, ikhtiar, jalur langit kita itu jangan pernah kita lewatin ya teman-teman. Kita banyak berserah diri sama Allah, mohon sama Allah, karena menurut aku apa yang kita ikhtiarkan itu insya Allah akan dijabah oleh Allah ya. Nah, ini lanjut teman-teman, aku tadi udah bersihin kompor aku udah lap-lap juga dinding aku karena memang udah berminyak banget ya. Nah, ini aku juga mau sapu-sapu dapur aku. Nah, ini teman-teman, kalau kita punya dapur yang kecil seperti ini, seperti dapur aku ngerasa aku juga tetap bersyukur ya teman-teman. Dan intinya kita punya ikhtiar, punya usaha dan doa, semoga suatu hari nanti kita ibu-ibu yang memang pingin banget punya dapur yang luas, dapur yang memang kita damba-dambain banget itu, suatu hari nanti bisa terwujud ya. Nah, walaupun kita punya dapur kecil seperti ini, kita tetap harus bersyukur ya teman-teman, karena dari dapur ini kita bisa masak untuk keluarga kita, bisa menghidangkan makanan-makanan kesukaan keluarga kita, dan juga karena dapur kecil ini itu bisa menjadi ladang pahala untuk kita para ibu-ibu rumah tangga ya. Nah, tidak berasa video aku udah mau selesai aja. Aku mau ngucapin kepada teman-teman terima kasih yang udah bantu channel YouTube aku, yang sudah support channel YouTube aku. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, bisa menghibur dan menginspirasi. Assalamualaikum, see you.